Oke, sekarang kita ngelanjutin lagi tentang ATP. Jadi gue udah sebelumnya itu nyinggung soal ATP. Jadi ATP ini tuh adalah mata uang energi di dalam tubuh organisme ya. Jadi nanti kita bakal bahas ATP itu dapat dari mana dan apa ATP itu ya. Nah, kita udah tahu bahwa ATP ini jangan dulu ke ATP. Kita tahu bahwa kehidupan di bumi ini tuh bisa berlangsung karena adanya aliran energi yang terjadi ya, mulai dari matahari yang ditangkap energinya dalam bentuk foton oleh tumbuhan, kemudian nanti tumbuhan dimakan dan terjadi proses makan memakan, di situ terjadi perpindahan energi ya. Nah, jadi kita fokusnya misalnya ke manusia ya. Jadi kita kan setiap hari itu makan makanan ya, untuk kita bisa dapat energi gitu. Nah, gimana sih dari kita misalnya makan makanan itu terus kita bisa jadi dapat energi ya. Jadi mulainya adalah kita contohkan satu makanan, misalnya nasi ya. Jadi kita makan nasi tuh. Jadi di nasi itu kan tersimpan yang namanya energi dalam bentuk kimia ya, dimana nasi tersebut kan sebenarnya pengolahan dari tumbuhan ya. Nah, ketika nasi itu dimakan oleh manusia, senyawa kimianya, energinya itu dalam bentuk senyawa kimia yaitu amilum, itu dimakan atau dipecah ya oleh sistem pencernaan di tubuh kita, mulai dari mulut, kemudian nanti sampai ke proses pemecahan gitu ya oleh enzim dan lain-lain gitu ya. Terus ada yang nanti disimpan oleh tubuh, ada yang juga nanti dikeluarkan gitu. Nah, jadi ketika si amilum tersebut itu dimakan, kemudian terjadi proses pemecahan secara kimiawi ataupun secara mekanik oleh sistem pencernaan kita akan dapat glukosa gitu ya. Karena amilum aja nih, jadi dia jenisnya karbohidrat aja. Jadi kita nanti akan dapat glukosa. Nah, glukosa inilah nanti yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan ATP atau mata uang energi gitu. Nah, caranya adalah dengan membawa si glukosa ini ke sel ya. Di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria. Jadi mitokondria ini tuh berperan untuk respirasi seluler, di mana bahannya itu adalah glukosa tadi gitu ya. Glukosa yang nanti akan diubah menjadi ATP ya, atau bentuk energi. Nah, jadi walaupun sebenarnya sudah terjadi pemecahan senyawa kimia yang dari kompleks banget yaitu amilum jadi glukosa, tetapi masih harus diubah lagi si glukosa ini gitu ya jadi ATP, karena walaupun glukosa ini dibandingkan dengan amilum itu lebih sederhana gitu ya, karena glukosa ini kan dia monosakarida ya. Jadi belajar dulu biokimia tentang karbohidrat gitu ya. Jadi karbohidrat itu kan ada polisakarida, ada monosakarida. Jadi amilum ini tuh masuk polisakarida. Jadi dia lebih kompleks dibandingkan glukosa gitu ya. Jadi sudah dipecah tuh atau sudah dicerna lah ya di sistem pencernaan. Jadi sudah lebih sederhana gitu ya. Jadi sudah dalam bentuk monosakarida. Tetapi monosakarida ini kalau kalau dianalogikan sebagai uang gitu ya, kita kan pakai sistem pembayarnya uang ya. Jadi dia itu pecahan uangnya tuh masih lebih besar gitu ya dibandingkan yang efektif kita gunakan gitu. Jadi si glukosa ini itu semacam uang gede yang kita harus pecah-pecah biar nanti kita dapat pecahan uang yang lebih kecil, dan uang-uang tersebut itu bisa dipakai fleksibel gitu ya untuk kita beli-beli sesuatu yang nggak perlu pakai uang gede gitu istilahnya. Jadi ATP ini adalah uang kecilnya gitu ya, atau pecahan-pecahan uang dari uang gede yang ada di glukosa gitu. Nah, jadi makanya glukosa itu harus dipecah lagi atau diubah lagi dalam bentuk ATP di mitokondria yang berlangsungnya itu prosesnya namanya respirasi seluler ya.
Jadi si glukosa ini tuh nanti akan dipecah. Nah, dari mana sih glukosa itu gitu ya? Si sel itu dapat dari mana glukosa? Jadi sebenarnya dipelajari juga sistem pencernaan terlebih dahulu, karena nanti akan dibahas di situ bahwa ketika sudah dicerna, maka nanti sari-sari makanan gitu ya, salah satunya glukosa, itu akan diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Jadi semua sel akan dapat glukosa gitu ya. Nah oke, sekarang kita ke glukosanya nih. Jadi glukosa ini kan senyawa kimianya C6H12O6. Dia adalah rantai yang banyak gitu ya, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Nah, si glukosa ini itu dia punya energi yang besar gitu. Jadi energinya itu dalam bentuk senyawa kimia yang tersimpan gitu ya. Karena dia tersimpan gitu, untuk bisa dipakai, maka dia harus digunakan tetapi sebelum digunakan dia itu harus diubah bentuknya dalam bentuk yang lebih sederhana gitu ya. Jadi karena dia energinya besar, maka simpanan energi besar ini tuh harus diubah dulu menjadi pecahan-pecahan energi yang kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi kalau respirasi seluler itu intinya dia akan menghasilkan CO2, H2O, dan yang paling penting adalah ATP atau pecahan-pecahan energi yang kecil-kecil gitu ya. Jadi si sel yang misalnya mau tumbuh atau dia mau membelah atau misalnya mau melakukan metabolismenya, dia itu butuh energi dalam bentuk ATP, karena energi di sel yang dia butuhkan, sel membutuhkan energi itu nggak sebesar misalnya energi yang ada di 100% glukosa ini gitu. Jadi dia butuh dipecah-pecah dulu gitu ya. Jadi sel itu membutuhkan energi dalam bentuk yang kecil-kecil atau ATP gitu ya. Nah, jadi ATP ini tuh apa? Jadi ATP ini tuh juga senyawa kimia ya. Sama seperti glukosa juga dia senyawa kimia. Jadi ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat. Jadi kalau mau digambarkan si senyawanya itu dia punya glukosa di sini, satu glukosa, satu gula, kemudian berikatan dengan basa nitrogen, dan ada 3 fosfat ya di sini. Jadi makanya adenosin trifosfat. Jadi adenosin ini tuh adalah jenis basanya, kemudian trifosfat ini berarti menggambarkan ada 3 fosfat ya. Nah, ketika sudah dihasilkan ATP, maka ATP ini nanti akan diedarkan ke seluruh sel gitu ya, atau misalnya nanti dipakai langsung si sel tersebut gitu ya. Nah, ketika misalnya kita bergerak ya, berjalan, belajar atau apapun gitu ya kegiatan kita, maka kita membutuhkan ATP gitu. Jadi nanti ATP ini akan dipakai dalam nanti aktivitas tubuh ya. Jadi ATP nanti, karena kita tahu bahwa fosfatnya itu ada 3 ya. Jadi nanti ketika ATP itu digunakan oleh sel, maka ATP ini yang harus nanti diubah jadinya ADP dan P. ADP dan P ini maksudnya adalah adenosin difosfat. Jadi sama, ada adenosin, ada fosfat, tetapi bedanya dia hanya ada 2P plus P. Jadi fosfat satunya itu ikatannya itu terpecah gitu ya. Jadi ketika ATP itu digunakan, maka nanti dia akan terubah jadi ADP dan P. Nah, ADP dan P nanti akan diubah lagi ya menjadi ATP gitu ya, dalam bentuk respirasi seluler lagi gitu ya. Jadi nanti dia akan dikembalikan lagi ke mitokondria untuk diubah atau diikat ya, biar fosfatnya itu bisa nyatu jadi 3 fosfat. Kalau ini kan dia 2 ya, 2 fosfat, tapi satu fosfatnya itu ikatannya terlepas gitu. Gitu aja sih gitu ya tentang ATP.